السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai dua faedah dari Bismillah yang diawalkan. Mestinya aqra'u bismillah, ashrabu bismillah, adbahu bismillah. Aku minum dengan nama Allah, aku makan dengan nama Allah, aku menyembelih dengan nama Allah. Mestinya seperti itu. Tapi oleh Allah dibalik. Seperti iyyaka na'budu, ini terbalik. Mestinya na'budu iyyaka. Nah, apa faidah dari dibaliknya bismillah? Bukan aqra'u bismillah, ashrabu bismillah, tapi bismillahi aqra'u, bismillahi aftar, bismillahi adbahu. Dengan nama Allah aku makan, dengan nama Allah aku minum, dengan nama Allah aku menyembelih. Hanya untuk selanjutnya kadang dihilangkan. Menyembelih, minum, makan, berjalan, bekerja tidak disebut. Cukup menyebut bismillah. Cukup menyebut bismillah. Ada dua faidah dari sini. Yang pertama, at-tabarruku bil bada'ati bismillahi subhanahu wa ta'ala. Apa? Tabarruk. Apa tabarruk? Iya, mencari berkah. Jangan dikira bahwa ahlu sunnah salafi anti tabarruk. Ini tabarruk. Ya, justru ahlu sunnah mengikuti Rasul dan para sahabat mencari berkah, tabarruk. Para sahabat ketika ketempelan badan Nabi, mereka tidak mau lepas, inginnya terus menempel badan Nabi. Kenapa? Karena ketempelan badan Nabi mendatangkan berkah. Ya, fisik Nabi itu mendatangkan berkah dengan syarat Nabi masih hidup. Ketika Nabi sudah wafat, sudah tidak mengandung berkah lagi. Maka tidak ada para sahabat yang mengumpulkan misalnya kuku Nabi, ya, atau mungkin perabotan Nabi, menganggap itu mengandung berkah. Tidak. Keberkahan fisik Nabi selesai ketika Nabi wafat. Ketika Nabi wafat, keberkahan dari Nabi tinggal ajaran-ajarannya. Kalau ajarannya jelas, ucapan beliau yang mudah saja. Yafirru syaitan minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah.
Setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ini ucapan Nabi. Apakah mengandung berkah? Jelas sekali kalau kita amalkan sabda Nabi ini. Ketika rumah kita sering dibacakan suratul Baqarah, insya Allah setan-setan yang dimaksud jin, ya, setan dari jenis jin, bukan setan dari jenis manusia, akan lari. Yang orang bilang hantu, setan dan seterusnya, insya Allah akan lari. Cukup dengan sabda Nabi ini, tidak perlu dukun, tidak perlu pemburu hantu, tidak perlu paranormal, cukup sabda Nabi. Baca Nabi mengandung berkah. Tidak mungkin tidak mengandung berkah kalau kita amalkan tentunya. Apalagi sabda beliau tentang akidah, tentang tauhid, tentang sunnah, tentang sholat, tentang saum, tentu lebih berkah lagi kalau kita amalkan. Adapun fisik Nabi tidak, pakaian Nabi, bejana Nabi, piring Nabi, rumah Nabi sudah tidak ada berkahnya lagi ketika Nabi sudah wafat. Ya. Nah, kembali ke tabarruk, bahwa kita disunahkan bertabarruk, mencari keberkahan dengan memulai bismillah. Jadi jangan aktubu bismillah, aqra'u bismillah, tapi bismillah dulu. Bismillah dulu baru membaca, baru menulis, baru berjalan, baru bekerja dan seterusnya. Ya. Sekali lagi ini tabarruk, mencari berkah. Orang yang rizkinya berkah tentu berbeda dengan rizki orang yang rizkinya tidak berkah. Gaji 40 juta kan besar tuh, ya, tapi nggak pernah ngirim orang tua ke kampung, tidak, atau hampir tidak pernah sedekah, tidak pernah kepikiran memasukkan uang ke kotak amal masjid, tidak pernah kepikiran membantu sesama, membantu saudara, gitu. Habis-habis saja uangnya. Ini rizki yang tidak berkah. Bentar-bentar sakit, yang anaknya, yang istrinya, habis-habis juga. Sementara si fulan gaji cuman 5 juta, 6 juta, ya, tapi bisa ngirim ke orang tuanya, ya, bahkan punya anak asuh, walaupun tidak seberapa, dia rutin transfer ke anak asuhnya misalnya, ya, anak istrinya sehat-sehat, tidak perlu mengeluarkan biaya untuk rumah sakit, pengobatan dan seterusnya. Ini berkah. Yang tadi tidak berkah, yang ini berkah, ya. Maka kita memohon keberkahan kepada Allah. Sebuah musibah besar ketika uang kita banyak tetapi tidak mendatangkan berkah. Akhirnya seperti tadi, habis-habis juga. Karena keberkahan itu ada, ya. Dari sini banyak para sahabat itu suka, senang mendapatkan keberkahan dari Nabi. Di antaranya ketika lahir anaknya, sebelum diberi apa-apa, biasanya dibawa ke hadapan Nabi, ditahnik oleh Nabi, berkah, ya. Tapi sekali lagi, ketika beliau masih hidup. Bagaimana ketika beliau sudah wafat? Apakah bisa tergantikan oleh Abu Bakar, manusia paling mulia setelah beliau, setelah para nabi, para rasul? Kemudian Abu Bakar wafat, digantikan oleh Umar, mewakili Nabi, memberikan keberkahan. Jawabnya tidak. Tidak. Abu Bakar dan Umar tidak. Apalagi Imam Syafi'i, Imam Bukhari jauh di bawah Abu Bakar dan Umar, kan? Lebih tidak lagi. Apalagi kiai-kiai kita
guru-guru kita, syekh-syekh kita, tidak. Maka tidak perlu berebut sisa minumnya, ya, apalagi berebut mencium tangannya, mengira itu ada keberkahan. Tidak, nggak ada riwayat para sahabat kecil atau tabi'in berebut mencium tangan Abu Bakar, Umar. Rasul iya, badan beliau, fisik beliau mendatangkan berkah. Abu Bakar tidak, Umar tidak, Imam Syafi'i tidak, siapapun tidak, kecuali beliau Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Secara umum seluruh ketaatan mendatangkan berkah, dan secara umum seluruh kemaksiatan menjauhkan kita dari keberkahan. Ya. Asal nggak sholat aja udah, jangan berharap berkah. Sebuah kemaksiatan besar, tidak sholat. Tidak ada yang menandingi ini. Mau berzina, minum khamar, berjudi, membunuh, korupsi, ini nggak ada apa-apanya dibanding dengan tidak sholat. Dosa terbesar setelah syirik tentunya. Kalau syirik kan dosa keyakinan, bukan dosa jawarih, ya. Memegang keris, bahkan sujud di depan kuburan, tapi tanpa keyakinan. Mungkin karena dipaksa, mungkin karena ikut-ikutan, dia sama sekali nggak meyakini. Tentu bukan syirik yang hakiki. Ya. Syirik adalah keyakinan, meyakini ada kekuatan lain selain Allah, meyakini selain Allah ada yang bisa menurunkan hujan, meyakini selain Allah ada yang bisa menghidupkan dan mematikan, dan seterusnya, dan dia yakin betul. Itulah syirik. Dosa terbesar yang tidak mungkin diampuni oleh Allah. Nomor 2, tidak sholat. Ketika tidak sholat sudah tidak ada harapan. Ketika masih sholat, jangankan kita, Nabi saja punya harapan. Masih ingat riwayat ada seseorang yang melapor kepada Nabi, ya Rasul, si fulan begini, ya ngomongnya bohong mulu, ya suka nyuri, ya begini, ya akhlaknya buruk. Nabi nanya, apakah dia masih sholat? Dijawab, sholat ya Rasul. Kata Nabi, la'alla sholatahu tanhahu anhu. Mudah-mudahan sholatnya akan menghentikan perbuatan maksiatnya itu. Lihat, Nabi masih punya harapan terhadap orang yang sholat, apalagi menjaga sholat. Tapi kalau sudah tidak sholat, nggak ada harapan. Ya, tentu kita tidak ragu dengan firman Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita tidak ragu dengan ayat ini, dan kita saksikan kebenaran ayat ini. Suka tawuran, sering pacaran, bahkan suka mabuk, tetapi dia tidak pernah meninggalkan sholat. Walaupun nggak jamaah, walaupun mungkin duhur jam 2, asar setengah 5, tapi nggak pernah dia ninggalin sholat. Tawuran hobi, pacaran sering, ngerokok, musik, dan seterusnya, bandel lah. Tapi mungkin karena dari kecil dididik oleh orang tuanya, ya, jangan pernah ninggalin sholat, jangan pernah ninggalin sholat. Allah kasih hidayah, kenal sunnah, ngaji sunnah, bertaubat. Sekarang begitu dengar azan langsung ke masjid. Kadang-kadang azan belum terdengar, dia sudah jalan ke masjid, malah dia yang azan. Ini bukan 1-2. Bukan 1-2. Mungkin di antara antum ada yang mengalami seperti ini, ya. Bandel, nakal, maksiat, tapi ya itu tadi, tidak pernah dia meninggalkan sholat, takut sekali. Walaupun mepet-mepet waktunya, mendekati masuk waktu berikutnya. Sesuai dengan apa yang Allah firmankan, sesuai dengan apa yang Nabi sabdakan. Maka jangan main-main dengan sholat. Yang kedua, ada 2 kan? Ifadatul hasar
li'anna taqdimal muta'allaq yufidul hasar. Pembatasan. Karena sesuatu yang akhir kok diawalkan, yang awal kok diakhirkan, dibalik, itu yufidul hasar, mengandung makna pembatasan. Artinya, hanya dengan namamu ya Allah, gitu. Hanya dengan namamu ya Allah aku menyembelih, aku minum, aku makan, aku berselisih dengan orang, aku bermusuhan, ya. Wabika khasamtu, dengan engkau, karena engkau ya Allah aku bermusuhan. Sebagaimana para nabi, para rasul, manusia termulia punya musuh apa tidak? Punya musuh apa tidak? Punya. Musa punya musuh Fir'aun, Ibrahim punya musuh Namrud, Rasulullah alaihi salatu wassalam punya musuh Abu Jahal, Abu Lahab. Apalagi Imam Syafi'i, apalagi Imam Bukhari, apalagi kita semua pasti punya musuh. Nah, nggak apa-apa kita punya musuh, cuman kita bermusuhan karena Allah, bukan karena uang, bukan karena bisnis, bukan karena jabatan dunia, tapi karena Allah, ya. Dia ngajak-ngajak kita berbuat syirik, ngajak-ngajak kita berbuat bid'ah, sudah bermusuhan. Artinya nggak usah kenal lagi. Daripada kenal, kita terjerumus, diajak kepada syirik, diajak kepada bid'ah, diajak kepada maksiat. Nah, ini bermusuhan karena Allah, ya. Kemudian beliau membahas lafaz Allah. Allah ini ismul alam, ya, nama diri, bukan alam ciptaan dia, bukan. Nama diri. Seperti Ibrahim itu kan ismul alam, Ismail, Adam, Abu Bakar, Umar, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ini nama diri, ya. Begitu pula Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin, dan seterusnya. Ini nama. Cuman antum harus tahu apa bedanya nama Allah dengan nama yang bukan Allah. Ambil contoh Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Abu Bakar, Umar, Utsman. Dengan nama-nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Bedanya, nama-nama Allah pasti, pasti ada artinya. Dari mulai Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, semuanya ada artinya, nggak ada yang tanpa arti. Beda dengan nama manusia, nama malaikat, nama nabi, nama rasul, nggak ada artinya. Adam artinya apa? Nggak ada. Idris nggak ada. Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Abu Bakar, Umar, Utsman, Zubair, Tolha, nggak ada artinya. Karena memang nama manusia, nama makhluk nggak perlu ada artinya. Jibril, Mikail, Munkar, Nakir, nggak ada artinya. Karena memang nama manusia tidak perlu memiliki arti. Allah mencontohkan manusia-manusia terbaik, manusia-manusia termulia, manusia-manusia yang paling berilmu, yang paling bertakwa, namanya nggak ada artinya. Istilah kita sederhana. Nama para nabi, para rasul, para sahabat sederhana. Adam, Idris, Ibrahim, Ismail, sederhana sekali, kan? Nggak ada artinya, sederhana, nggak kayak kita, ya. Cahaya agama, Nuruddin. Bulannya agama, Komaruddin, ya. Mataharinya agama, Syamsuddin, ya. Ini luar biasa. Orangnya biasa-biasa aja. Subuh sering kesiangan, sholat berjamaah jarang, ya. Hafalan Al-Qur'annya sedikit,
Tapi namanya luar biasa. Para nabi, para rasul namanya sederhana sekali. Sederhana dari mana? Orang nggak ada artinya. Sederhana nggak ada artinya. Tapi orangnya luar biasa, sangat luar biasa. Nah, ini ditiru oleh para ulama kita. Para ulama awal ya, dari sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, namanya begitu sederhana. Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, Yahya Al-Qattan, Bukhari, ya, ini nama-nama yang sederhana, nggak ada artinya, tapi orangnya luar biasa. Oleh karena itu ada ilmu yang luar biasa, dan ilmu itu hanya dimiliki oleh Islam. Di luar Islam tidak ada memiliki ilmu itu. Ilmu apa? Ilmu sanad. Padahal sama-sama berbicara tentang sesuatu yang terjadi 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, kan butuh sanad. Tapi mereka nggak punya sanad. Mereka berbicara tentang Napoleon Bonaparte misalnya. Mereka berbicara tentang Socrates, Aristoteles, mana sanad? Nggak ada. Beda dengan kaum muslimin. Bukhari berbicara tentang Umar, ada sanadnya. Imam Muslim, Abu Daud, Nasai berbicara tentang Abu Bakar, ada sanadnya. Apalagi berbicara tentang Rasulullah, perbuatan Rasulullah, ucapan Rasulullah, ada sanadnya. Tidak terputus. Kalau putus, tolak. Nah, di antara sanad itu ada rawi-rawi, kok ada yang pembohong, tolak. Ada yang hafalannya lemah, tolak. Dhaif, maudhu, dan seterusnya. Ini hanya Islam yang memiliki ilmu yang sangat pelik. Bayangkan dari satu hadis itu bisa 7 orang, 8 orang. Dan dengan hadis ini lain lagi, luar biasa peliknya. Sangat-sangat pelik, rumit. Tapi antum tahu nama ilmunya apa? Nama ilmunya apa? Nama ilmunya sederhana sekali. Apa? Mustalahul hadis. Mustalah artinya apa? Istilah-istilah. Istilah-istilah hadis. Sederhana sekali kan? Nama ilmunya itu istilah-istilah hadis. Sangat sederhana. Nah, ini berbeda dengan kita. Baru belajar bahasa Arab saja namanya apa? Takhassus. Antum tahu arti takhassus? Ya, spesialisasi gitu. Kalau dokter umum itu belum takhassus. Kalau sudah dokter jantung, itu sudah takhassus. Sudah dokter spesialis. Ini baru belajar bahasa Arab, sudah dibilang takhassus. Takhassus itu kan mengkhususkan diri. Sudah umum, ditambah lagi takhassus. Itulah kita. Namanya luar biasa, isinya biasa-biasa saja. Bahkan pemula. Nah, mestinya kita kembali seperti para nabi, para rasul, nama sederhana saja. Maka mestinya nggak usah ngarang, ya kan? Ya kayak orang-orang Arab lah. Orang-orang Arab namanya apa sih? Nggak jauh dari Ahmad, Ali, Ibrahim, Ishak, Yakub, Utsman, Umar, nggak jauh dari itu kan? Untuk membedakan ya tinggal binnya saja. Wow, kita kan kalau di dunia ini masih ada nama itu nggak mau. Jadi cari nama yang belum pernah ada di muka bumi. Kalau ada persamaan nggak mau, pantang. Maka aneh-aneh, susah nyebutnya ya. Yang tidak sesuai dengan apa keadaan setempat. Ini sedikit tentang nama Allah, pasti mengandung arti, dan artinya pasti sesuai dengan sifatnya, nggak mungkin berbeda. Allah mempunyai nama Al-Quddus, suci, maha suci. Ternyata Allah kotor, nggak mungkin. Allah mempunyai nama Al-Azim, besar,
Atau al-mutakabbir, ternyata Allah kecil, nggak mungkin. Pasti sesuai. Beda dengan kita. Beda dengan kita, manusia. Ada orang namanya Agung, tapi badannya kecil. Ada nggak? Ada. Ada, padahal namanya Agung. Agung kan besar, tapi badannya kecil. Ada namanya Soleh, ya, tapi jarang sholat. Masa Soleh jarang sholat, ya, malah sering maksiat, padahal namanya Soleh. Ada namanya Selamat, ya, tapi celaka mulu, ya, ntar jatuh, ntar kepleset, padahal namanya Selamat. Mungkinkah? Ya mungkin. Itulah kita. Allah nggak mungkin. Allah selamat dari sifat-sifat seperti itu. Namanya tidak sesuai dengan sifatnya, nggak mungkin. Tepat persis, gitu. Kemudian beliau membawakan ayat, saya bacakan ayatnya. Kitabun anzalnahu ilaika. Inilah kitab yang kami turunkan kepada engkau ya Muhammad, tentu Al-Quran. Jadi kalau antum baca ada kata-kata kitab di dalam Al-Quran, bisa Al-Quran, bisa Taurat, bisa Zabur, bisa Injil, bisa tulisan, ya. Maka memahami Al-Quran hanya dengan kaidah bahasa Arab tidak cukup. Tidak cukup. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Kitab apa kira-kira? Al-Quran. Nggak mungkin Injil, nggak mungkin Taurat. Injil, Taurat sekarang, perjanjian lama, perjanjian baru, sangat meragukan. Sangat-sangat meragukan. Ketika kita baca satu ayat dalam Injil, kita ragu, ini betul dari Allah, apa yang sudah dirubah-rubah oleh para pendeta, para pastor. Tentu yang dimaksud dzalikal kitabu la raiba fihi, yang dimaksud pasti Al-Quran. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Kitab di sini apa? Surat Al-Baqarah. Kitab di sini Taurat dan Injil. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab. Kitab apa? Kitab Taurat dan Injil. Siapa ahlul kitab Taurat dan Injil? Siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Ahlul kitab. Sama-sama kitab, bisa Al-Quran, bisa Taurat, bisa Injil. Maka sekali lagi, hanya bermodalkan bahasa Arab tidak cukup. Harus ada tafsir. Tafsir ayat dengan ayat, tafsir ayat dengan hadis, dan seterusnya. Litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Agar engkau mengeluarkan manusia dari kedzaliman menuju, dari kegelapan menuju cahaya. Apa? Apa? Hidayatul taufik, apa hidayatul bayan? Hidayatul bayan. Hidayatul taufik enggak mungkin. Artinya siapa yang mau? Gitu. Bukan terserah Rasulullah. Kalau terserah Rasulullah, wahai Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari kesyirikan menuju tauhid. Berarti siapapun yang ketemu dengan Nabi, siapapun yang dikenal oleh Rasulullah, pasti akan bertauhid. Kan begitu, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab. Kenyataan tidak. Maka ucapan agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya adalah bagi yang mau. Ya, bukan terserah Rasulullah. Kalau terserah Rasulullah, jelas Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib pasti masuk Islam. Kenyataan tidak. Berarti ini bukan hidayatul taufik, tapi hidayatul bayan. Apa hidayatul taufik? Hidayah yang dengan hidayah itu si musyrik jadi bertauhid, yang ahlu bid'ah menjadi ahlu sunnah,
yang ahli maksiat menjadi taat. Milik siapa hidayatul taufik? Milik Allah satu-satunya. Selain Allah nggak ada yang punya. Maka yang bisa merubah orang-orang musyrik menjadi beriman hanya Allah. Yang bisa merubah ahli maksiat menjadi ahli taat hanya Allah. Loh, kenapa dikatakan agar engkau wahai Muhammad mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya? Usaha beliau. Berhasil dan tidak, beliau tidak bisa. Terserah Allah. Ya, itu hidayatul bayan. Atau dengan istilah lain caranya, ilmunya nih. Kalau Anda ingin selamat, tinggalkan berhala-berhala itu. Menyembahlah Allah satu-satunya. Tinggalkan keris, jimat, kuburan keramat, para dukun. Sembahlah Allah satu-satunya. Apakah ucapan Nabi seperti ini pasti ditaati? Ada yang percaya dengan beliau, ada yang nggak percaya. Itulah hidayatul bayan. Kalau hidayatul taufik pasti percaya semua. Kalau Allah sudah berkenan memberikan hidayatul taufik kepada seseorang, nggak mungkin dia maksiat, nggak mungkin dia kafir, nggak mungkin dia masuk neraka, pasti masuk surga. Maka antum bisa jawab, kenapa Fir'aun tidak beriman? Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak beriman? Jawabnya, karena tidak mendapatkan hidayatul taufik dari Allah. Hidayatul bayan, iya, hidayatul bayan dapat. Yang mendapatkan hidayatul bayan itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolha, Abu Jahal, Abu Lahab dapat hidayatul bayan. Artinya sama-sama mendengar dakwah Nabi. Cuman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya mau taat, Abu Jahal, Abu Lahab nggak mau percaya. Paham ya? Nah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dapat hidayatul taufik, Abu Jahal, Abu Lahab nggak dapat. Adapun hidayatul bayan sama-sama dapat. Dari sini antum bisa bedakan apa itu hidayatul taufik, apa itu hidayatul bayan. Hidayatul bayan ilmu. Nih cara sholat yang benar sesuai contoh dari Nabi SAW. Diikuti atau tidak terserah yang bersangkutan. Sama-sama belajar sifat sholat Nabi. 20 orang diterangkan gurunya satu dari awal sampai akhir tata cara sholat Nabi. Apakah 20 orang ini pasti akan mengikuti? Belum tentu. Ada yang mengikuti, ada yang tidak. Ada yang keburu terkena subhat. Mosok nggak pakai usolli, mosok nggak pakai kunut subuh, mosok sujud seperti itu, dia nggak percaya. Dia nggak dapat. Ya. Hidayatul bayan dapat tentunya, orang sama-sama diterangkan oleh ustadz yang sama. Paham ya? Bi'izni rabbihim, bi'izni rabbihim, dengan izin Rabbmu, dengan izin Allah. Maka kalau Allah tidak mengizinkan, mau setiap hari didakwai oleh Nabi sebagaimana Abu Thalib, bayangkan. Bisa dikatakan setiap hari mendengar dakwah Nabi, menyaksikan mukjizat Nabi. Dan Abu Thalib tidak seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab kan memusuhi, membenci, mencaci, memaki, menghujat. Abu Thalib tidak. Abu Thalib menyayangi beliau, mencintai beliau, membela beliau, bahkan istilah kita pasang badan. Abu Thalib pasang badan melindungi Nabi SAW dari serangan Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab tidak berani menyakiti Nabi karena apa? Takut dengan Abu Thalib. Kan luar biasa kedudukan Abu Thalib di kafir Quraisy. Maka tahun wafatnya Abu Thalib berbarengan dengan wafatnya siapa? 1 tahun itu. Di 1 tahun itu manusia terdekat Rasulullah meninggal 2. Abu Thalib dan Khadijah.
Dua-duanya sangat dekat dengan Nabi. Yang satu pamannya yang sangat mencintai, melindungi beliau, rela mati demi beliau. Yang satu istri beliau, Khadijah, meninggal di tahun yang sama. Maka tahun itu disebut dalam sirah sebagai Amul Hazan, tahun duka cita. Kayak apa rasanya, ya? Maka cacian, makian makin bertubi-tubi datang dari kafir Quraisy untuk Nabi SAW. Disitulah Allah menghibur beliau, Allah angkat derajat beliau, Allah berikan kepada beliau apa yang belum pernah Allah berikan kepada satupun Nabi dan Rasul sebelum beliau. Apa? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Belum pernah ada Nabi yang Allah perlakukan seperti itu. Bahkan Nabi sampai ke satu tempat bernama Sidratul Muntaha, yang di tempat itu tidak ada yang pernah sampai tempat itu, ya. Di tempat itu seandainya Allah masih menulis, maka Rasulullah akan mendengar deritan pena yang Allah pakai untuk menulis di Lauh Mahfuz. Dan Jibril tidak sampai ke situ, Jibril di bawahnya, ya. Beginilah biasanya ketika Allah memberikan karunia rahmat yang besar, biasanya diawali dengan sesuatu, ya. Ambil contoh misalnya ayah antum, ibu antum, istri antum, anak antum meninggal dalam satu kecelakaan berbarengan misalnya, lalu antum tabah, antum sabar, biasanya akan diganti dengan yang jauh lebih baik, ya. Maka salah satu doa sunnah di dalam doa saat kita tertimpa musibah, kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan jabatan, kehilangan harta, rumah, mobil, ya. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran atas musibah yang menimpaku ini, dan gantilah yang jauh lebih baik. Doa ini diajarkan oleh Nabi kepada, masih ingat, Ummu Salamah. Ummu Salamah, ketika Ummu Salamah sedih sekali kehilangan suami tercinta meninggal. Siapa suaminya? Abu Salamah, gampang, ya. Suaminya Ummu Salamah ya Abu Salamah, ya. Anaknya Salamah, ya. Ibunya Ummu Salamah, ayahnya Abu Salamah. Abu Salamah meninggal. Lalu Nabi mengajarkan doa tadi kepada Ummu Salamah, minta pahala dan minta ganti yang lebih baik. Ummu Salamah sempat apa ya? Sempat pesimis, ya, kalau bahasa kita. Apa ada laki-laki yang lebih baik dari Abu Salamah? Ya, ini luar biasa para sahabiah, para sahabat hari itu, ya. Jadi suaminya itu sepertinya nggak ada tandingannya, gitu. Sampai dia pesimis, apa ada laki-laki yang lebih hebat, lebih baik, lebih tanggung jawab, lebih soleh dari Abu Salamah? Ini rumah tangga yang mengagumkan. Jadi istri kagum dengan suaminya, nggak kayak sekarang, ya. Suami tetangga, apa istilahnya, rumput tetangga, lebih balak apa-apa, ya. Ini istri-istri sekarang, suami-suami sekarang, melihat istri orang, melihat suami orang, beda dengan sahabiah. Mereka menundukkan pandangannya, merem, nggak lihat suami-suami orang, nggak lihat istri-istri orang, nggak seperti hari ini.
Tapi karena ini doa dari Nabi, nggak mungkin dong Ummu Salamah menolak. Maka Ummu Salamah ucapkan doa itu. Ya Allah, berikanlah pahala atas meninggalnya suamiku Abu Salamah dan gantilah yang lebih baik. Nggak lama Allah berikan yang jauh lebih baik dari Abu Salamah, mungkin ratusan kali, ribuan kali lebih baik dari Abu Salamah. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita tertimpa musibah, sudah lupakan. Tinggal kita memohon ganti yang lebih baik. Anak mungkin, ya kan, anak sedang lucu-lucunya, sedang pintar-pintarnya, dipanggil oleh Allah, kita minta yang lebih baik. Insya Allah akan Allah berikan. Ada kisah 1 diganti 9. Ini bukan Ummu Salamah, tapi Ummu istrinya Abu Talha, Ummu Sulaim. Ada kisah 1 diganti 9, dan 9-9-nya hafal Al-Quran. Qurra itu lebih dari sekedar hafal, ya, artinya dia faham Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. 1 diganti 9. Ila siratil azizil hamid. Dengan izin Allah, Allah tunjukkan kepada jalannya Al-Aziz Al-Hamid. Siapa Al-Aziz Al-Hamid? Dua-duanya nama Allah. Al-Aziz Al-Hamid. Maka ayat lanjutannya Allahilladzi, maka bukan Allahu tapi Allahi, ya, karena badal dari Al-Aziz Al-Hamid. Sudah masuk Isya? Belum? 1 menit? Ya sudah, siap-siap adanya. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.